Oke, adik-adik, di contoh yang kedua ini kita akan bahas bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak bentuk mutlak dari fx sama dengan mutlak dari gx. Nah, kita selesaikan ini dengan menguadratkan kedua ruas. Ini bisa diselesaikan dengan menguadratkan kedua ruas karena kedua ruasnya bernilai positif atau bertanda mutlak. Beda dengan contoh yang sebelumnya kan adik-adik, hanya satu dia punya tanda mutlak di ruas kiri, sehingga dia hanya bisa diselesaikan dengan menganalisis nilai X. Nah, karena ini ada dua dia punya tanda mutlak, kedua ruas ini memiliki tanda mutlak atau bernilai positif, maka bisa diselesaikan dengan menguadratkan kedua ruas. Ingat itu ya adik-adik. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini menentukan nilai X yang memenuhi di persamaan ini. Mutlak dari X kurang 2 sama dengan mutlak dari 6 tambah 2X. Jadi ini mutlak ya. Nah, pembahasannya ini mutlak dari X kurang 2 sama dengan mutlak dari 6 tambah 2X. Di sini Ibu kasih keterangan, kedua ruas bernilai positif, sehingga bisa dikuadratkan kedua ruasnya. Dikuadratkan maksudnya dipangkat 2 begitu. Coba lihat ini. Mutlak dari X kurang 2 pangkat 2. Ini mutlak dari X kurang 2 pangkat 2 sama dengan mutlak 6 tambah 2X pangkat 2. Ini kan. Jadi dikuadratkan maksudnya itu masing-masing ruas itu dipangkatkan 2 begitu. Nah, ini sifat yang kita gunakan. Mutlak X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Nah, ini dia. Berubah tanda menjadi tanda kurung biasa. Lihat. X kurang 2 pangkat 2 kurang yang ini kita pindah ke ruas kiri menjadi kurang 6 tambah 2X. Begitu, jadi kurang 6 tambah 2X pangkat 2 sama dengan 0. Jangan lupa tambah dengan 0. Begitu. Ini pindah ke kiri jadi kurang 6 tambah 2X pangkat 2 begitu ya. Masing-masing dipangkatkan 2 kan? Begitu. Nah, ini kita jabarkan. Lihat. Sifat yang kita gunakan dari sini kiapa baru jadi begini dia. Sifat yang kita gunakan ini, sifat yang digunakan yaitu A pangkat 2 kurang B pangkat 2 itu sama dengan A tambah B kali A kurang B. Nah, kita misalkan di sini A kan. Ini misalkan A. Ini misalkan B. Begitu. Ini A, ini B. Kan ini kan yang sifat yang digunakan. Nah, di sini kita misalkan A-nya itu X kurang 2, B-nya itu 6 tambah 2X, A pangkat 2, B pangkat 2 kan begitu. Dijabarkan menjadi A tambah B kali A kurang B begitu. A tambah B berarti yang ini ditambah dengan B ini 6 tambah 2X kali A kurang B, berarti ini lagi kasih kurang dengan B yang ini ya ini. Ini dia, coba lihat. Jadi dia berubah menjadi X kurang 2 ini tambah 6 tambah 2X ini. X kurang 2 tambah 6 tambah 2X. Ini tulis di sini kan. Kali X kurang 2 kurang 6 tambah 2X. Ini kurang 6 tambah 2X. Jadi jangan lupa dari sini dia berubah menjadi seperti ini. Itu berdasarkan sifat yang ini. A pangkat 2 kurang B pangkat 2 sama dengan A tambah B kali A kurang B. Begitu ya. Jadi A-nya di sini adalah X kurang 2 dan B di sini adalah 6 tambah 2X. Sehingga dijabarkan dia menjadi seperti ini. Oke, jangan ada lagi yang bingung. Dari mana itu? Nah, dari sini kita lihat yang sejenis, maka itulah yang bisa dijumlahkan ataupun dikurangi. Di sini kan yang sejenis X dan 2X. Kemudian ada negatif 2 dan 6. X ditambah 2X itu sama dengan 3X. Negatif 2, 3X kita tulis di sini. Kemudian negatif 2 tambah 6 itu sama dengan positif 4. Pakai tanda kurung. Berikut. X dikurang 2X.
itu sama dengan negatif X. X dikurang 2X, negatif X. Negatif 2 kurang 6, negatif 8. Sama dengan 0. Nah, ini kita pisahkan masing-masing ini. Jadi seperti ini. 3X tambah 4 sama dengan 0. Dan negatif X kurang 8 sama dengan 0. Kita pisahkan kan? Dia menjadi 3X turun ke bawah sama dengan 0 lagi turun ke bawah. Positif 4 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 4. Sehingga X sama dengan 0 kurang 4, negatif 4. 0 kurang 4 hasilnya negatif 4. 3 di ruas kiri ini kita pindahkan dia menjadi pembagi. Dia menjadi penyebut sehingga jadi negatif 4/3. Sampai di sini dia. Negatif 4/3 itu dapat 1,33 sekian ya. 1,33 sekian begitu. Nah, berikut untuk negatif X kurang 8 sama dengan 0. Negatif X-nya turun ke bawah. Negatif 8-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi positif 8. Negatif X sama dengan 0 tambah 8. X-nya berarti 0 tambah 8 itu dapat 8 per negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena sebenarnya dia di sini ada koefisien 1 yang termuat di sini. Tapi kan kalau sekurang 1 tidak perlu ditulis lagi sehingga dia kurang negatif X begitu. Nah, ini negatif 1 itu dari sini ya. Di sini ya, koefisien dari X ya. Oke. Sehingga dia jadi 8 per negatif 1. Sama dengan negatif 8. Ini. X-nya sama dengan negatif 8. Sehingga penyelesaian persamaan mutlak X kurang 2 sama dengan mutlak 6 tambah 2X adalah X sama dengan negatif 4/3 atau X sama dengan negatif 8. Oke. Demikianlah penjelasan dari contoh yang kedua ini. Kalau masih ada yang belum dipahami, silakan dijapri di Telegram Ibu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.